Intens investigasi. Ada yang bilang cinta itu terlihat seperti angin, tak terlihat tapi bisa dirasakan. Dan ada juga yang bilang cinta itu seperti hujan, datang tiba-tiba tanpa peringatan, membasahi hati yang kering kerontang dengan rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu pula jika kita menyimak kisah Aisar Khalid dan Fujianti Utami Putri alias Fuji, yang kini masih menjadi tanda tanya besar bagi para warganet dan juga penyuka keduanya. Sering muncul sebuah pertanyaan besar, apakah ini murni sekedar pertemanan biasa, ataukah perlahan-lahan takdir mulai menuliskan cerita yang lebih dari itu? Di balik senyum manis dan tutur kata lembutnya, Aisar baru-baru semakin gencar menebarkan kebaikan, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pria biasa, tapi juga sosok yang bisa diandalkan, penuh kasih, dan layak untuk diperjuangkan. Mulai dari aksi menyentuh hatinya saat bertemu dengan penjual kopi keliling, semua ini seakan membentuk mozaik kisah yang semakin menarik untuk diikuti. Namun benarkah semua ini adalah isyarat dari seorang pria yang tengah berjuang untuk mendapatkan hati Fuji? Atau mungkinkah ini hanyalah serpihan kisah yang tak akan pernah menjadi utuh? Sebuah pertanyaan yang terus menggantung di langit penuh harap para penggemar, dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jadi benarkah Aisar sedang berusaha mengetuk pintu hati Fuji dengan caranya? Ataukah ini hanya kilau fata morgana yang mempermainkan perasaan banyak orang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti gemintang yang bersinar di malam pekat, nama Aisar Khalid dan Fujianti Utami Putri terus berpendar dalam langit perbincangan publik. Seolah semesta juga tak ingin membiarkan kisah mereka redup begitu saja. Desas-desus perjodohan di antara keduanya pun masih menjadi topik yang paling hangat di kalangan netizen dan para penggemar setia. Mereka yang telah lebih dulu jatuh hati pada bayangan manis tentang Aisar dan Fuji sebagai sepasang kekasih, kini seolah semakin terbuai dengan tingkah Aisar yang seolah tanpa henti menabur pesona. Sosok pria asal Malaysia ini tampak semakin sering melakukan aksi-aksi menyentuh hati, seakan berusaha menunjukkan bahwa dirinya adalah pria yang penuh ketulusan dan layak menjadi bagian dari kehidupan Fuji. Setelah sebelumnya sempat menghebohkan pernikahan Franz Faisal dengan kehadirannya yang mencuri perhatian, kini Aisar kembali menjadi sorotan lewat sebuah aksi yang tak kalah mengundang decak kagum. Dalam salah satu konten yang diunggahnya ke media sosial, Aisar telah mendekati seorang bapak penjual kopi keliling di pinggir jalan. Dengan senyumnya yang khas dan selalu membawa kehangatan, ia pun duduk di atas sepeda tua yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanan sang bapak mencari nafkah untuk keluarganya. Ia bahkan dengan ringan berkata bahwa dirinya tidak menyukai hal-hal yang mahal, seakan ingin menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tak selalu datang dari kemewahan. Lalu ketika harga secangkir kopi yang ditawarkan kepadanya hanya bernilai Rp4.000, Aisar justru mengeluarkan uang senilai Rp400.000 sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras sang bapak. Tak hanya itu, saat mengetahui bahwa sang penjual kopi memiliki 4 orang anak, ia pun menambahkan lagi Rp400.000 dengan penuh ketulusan. Paling suka kopi luwak di Indonesia nih. Nggak tahu kenapa, nggak suka kopi yang mahal-mahal. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Enak banget. Satu ini berapa? Rp4.000 satu gelas. Rp4.000. Kalau Malaysia RM1. Aku dari mana? Dari Malaysia apa benar? Dari Malaysia. Tapi nggak apa-apa, kita Malaysia kan Indonesia, kita sama manusia kan. Kopi luwak Rp4.000, harga sultan kita bagi Rp400.000, bisa? Ini 100 kali lipat ini. Oh, bukan 10 kali lipat. Ini namanya bukan kopi luwak, tapi namanya kopi sultan. Kopi sultan yang dihantar oleh Allah SWT pada hari ini untuk Bapak. Masya Allah.
tambah dulu. Terima kasih. Oke, ini 400.000 untuk kamu. Kamu mempunyai berapa orang anak? 4, Pak. 4 orang anak. Karena kamu punya 4 orang anak, aku tambah lagi 4. Ini untuk anak-anak kamu nanti kamu bagi. Tahu lah, dia orang yang nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Saya suka orang yang kerja keras. Lah, tadi pertama kali juga jumpa yang benar-benaran. Jadi ya mereka orang yang baik, insya-Allah. Doakan yang baik-baik saja. Kita tak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insya-Allah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu dan semoga kita bisa berteman yang baik berpanjangan. Okay, all the best. Meski begitu, seolah belum cukup membagikan kebahagiaan, dalam momen yang sama, Aisar pun kembali menunjukkan sisi lembut dan hangatnya sebagai seorang pria yang menghargai perjuangan orang lain. Bercerita bagaimana dirinya begitu memahami bahwa membesarkan anak bukanlah perkara mudah, maka dengan penuh ketulusan ia pun meminta sang bapak penjual kopi untuk mendoakannya. Doa pun melangit, terucap dari bibir sang bapak dengan penuh kekusyukan. Sebuah doa yang entah hanya untuk keberkahan dan kelancaran rezeki Aisar, atau justru terselip harapan agar dirinya bisa dipertemukan dengan belahan jiwa yang selama ini dicari. Lantas mungkinkah doa itu adalah bisikan hatinya untuk didekatkan dengan Fuji? Apakah ini adalah bentuk ketulusan seorang pria yang diam-diam ingin menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi sosok yang bisa menemani Fuji di setiap langkahnya? Sebuah tanda tanya besar masih menggantung di antara semesta dan harapan para penggemar. Hanya waktu yang bisa menjawab, apakah ini hanyalah murni aksi mulia seorang pria yang ingin berbagi kebaikan, atau ada kisah manis yang diam-diam tengah dirajut oleh takdir. Aku tahu perjuangan seorang bapak itu bukan benda yang senang. Jadi kita susah payah setiap hari untuk mencari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga. Aku mau bapak doakan saya, boleh? Doakan kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah hamba yang dalam keadaan kotor ini meminta doa. Amin ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari orang-orang yang tidak Engkau ridhoi. Amin. Dekatkanlah hamba pada orang-orang yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah. Berikanlah rezeki hamba yang halal daripada yang haram. Amin. Dan dari orang-orang yang Engkau berkahi juga, dari Engkau yang ridhoi juga. Semoga rezeki yang kami dapat ini akan berkah dan berkah pula pada yang memberi. Amin. Hamba percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, ma'al usri yusran itu bukti dari kebesaran-Mu ya Allah. Bahwa di balik kesempitan selalu ada kemudahan. Amin ya. Keluarga saya okey aja. Ya, mereka bergantung atas saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gitu. Niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey. Jadi doakan yang baik-baik semua. Ya, seperti juga diceritakan sebelumnya, di mana cinta adalah teka-teki yang tak selalu bisa dipecahkan hanya dengan logika. Begitu pula dengan kisah Fuji dan Aisar Khalid yang kini semakin menarik perhatian warganet dan para pengikutnya di media sosial. Semua mata dibuat penasaran. Apakah ini kisah cinta akan perlahan-lahan tumbuh dalam diam? Ataukah ini hanya sebagian dari perjalanan bisnis yang penuh strategi dan perhitungan? Denny Darko dengan kartu tarotnya pun mencoba menelusuri setiap benang merah yang terselip di antara keruwetan hubungan mereka. Membaca melalui kartu tarotnya dan mengungkap bahwa ada niat terselubung di balik kedekatan ini. Menurutnya, di balik kedekatan itu ada sedikit niatan terselubung Fuji yang ingin melebarkan sayap bisnisnya ke Malaysia. Sementara itu, tak hanya Fuji, ia pun juga melihat Aisar yang mendapatkan keuntungan dari meningkatnya popularitasnya di Indonesia. Untuk saat ini, yang terjadi adalah Fuji ingin melebarkan sayap bisnisnya ke Malaysia. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kalian ternyata menganggap hal seperti ini itu jahat, ya mohon maaf, itu yang terjadi. Tapi
Di luar itu, kalau ternyata nanti setelah mereka bareng, terus apapun yang mereka alami saat mereka melakukan ini bersama-sama mendatangkan perasaan, kan siapa yang tahu. Tapi kalau ditanya saat ini, saya melihat ini bahwa apa yang dilakukan itu ya masih sesuatu yang berkaitan dengan bisnis. Yang baju sama itu Fuji di-endorse kan ya? Nah ya itu kalau nggak di-endorse kan pasti nggak akan dikenakan gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini Fuji yang memang ingin melebarkan sayapnya ke Malaysia dan itu sah-sah saja. Dan Aisar juga mendapatkan ya pasti keuntungan lah. Fuji ini kan ratu influencer di Indonesia yang kalau ternyata diberitakan sebentar saja ya, maksudnya ya nanti kalau nggak terus pun ya nggak apa-apa, itu langsung followersnya akan naik. Followers Aisar juga naik kan pastinya. Nah jadi kalau saya pikir ini bisnis. Bahkan kalau kartu ini muncul, apakah jangan-jangan Aisar membayar ya untuk jasa menaikkan followers ini tadi. Namun di balik segala strategi dan kepentingan ini, apakah mungkin ada benih cinta yang diam-diam mulai tumbuh? Apakah ada getaran yang tak terlihat namun terasa begitu nyata bagi mereka berdua? Denny Darko menyebut bahwa Aisar sebenarnya memiliki perasaan kepada Fuji. Meski hingga kini, Fuji masih belum memberikan tanda-tanda yang bisa menjadi harapan bagi Aisar. Namun meski begitu, semua pun mengetahui jika waktu terus berjalan dan kesempatan untuk bersama bisa saja datang di saat yang tak terduga. Jadi, apakah ini hanya sekedar pencitraan belaka? Ataukah ini adalah awal dari kisah yang akan membuat hati banyak orang bergetar? Tertarik ya iya dong. Kalau cowok normal, oke, satu, kalau tertarik mungkin dong, cowok normal, terus kemudian ceweknya juga cantik, dia juga terkenal. Ini sesuatu yang sangat wajar. Melihat ya, mungkin perasaan yang sama saat Rizky Bilar ketemu dengan Lesti, terus kemudian hubungan mereka ini di shipping oleh banyak orang, terus akhirnya ya lihat seorang cewek yang atau wanita cantik berbakat, terus kemudian dia juga terkenal, seseorang pasti akan ya tertarik. Tapi kalau tadi perasaan cinta itu ada, gambarnya pun seperti ini. Tapi kembali di sini, ini masih butuh kaps-kaps lain untuk diwujudkan. Dan ya balik lagi, kalau kita mencintai seseorang tapi orang ini nggak mencintai balik, ini kan jadi sebuah pertimbangan untuk terus atau enggak gitu kan. Dan saya rasakan Fuji ini masih belum punya perasaan itu ke Aisar. Sangat mungkin bisa ada yang lebih spesial, sangat mungkin. Dan ini bisa saja terjadi, yang penting mereka ini diberikan waktu. Dan ya Aisar datang itu harus barengan sama Fuji, keluar atau melakukan sesuatu bersama-sama, nggak dengan cuman seperti ini. Kayak dulu sama pemain bola siapa Fuji? Asnawi. Nah itu malah lebih mungkin tuh waktu itu dibandingkan sama Aisar sekarang yang kesannya kayak cuman pencitraan gitu. Harus kayak kemarin itu kelihatan bareng, nemenin main bola atau apa, itu aja kagak jadi gitu loh. Apalagi yang sekarang. Itu tadi lah, makanya saya bilang yuk coba sadar dulu sebentar, dan kalau memang berharap seperti itu nggak apa-apa, tapi doakan. Jawaban dari seluruh perjodohan ala warganet terhadap Fuji mungkin kini masih menjadi teka-teki yang tersimpan rapat dalam hati Fuji. Namun satu hal yang pasti, di antara gelombang perasaan yang tak terungkap, ada cinta yang sedang mencari jalannya sendiri untuk bersinar. Lantas, seperti apakah respon Haji Faisal melihat kedekatan Fuji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Cinta adalah misteri yang tak bisa ditebak, begitupun jodoh yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Di tengah riuhnya perjodohan ala warganet, di antara desas-desus yang berhembus bagai angin senja, ada satu suara yang terdengar begitu tenang dan penuh kebijaksanaan, suara seorang ayah yang selalu menginginkan yang terbaik untuk putrinya.
Haji Faisal dengan hati yang lapang dan penuh keikhlasan memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan sebab ia tahu bahwa tak ada satupun manusia yang bisa benar-benar menentukan takdir cinta seseorang. Baginya, pertemanan adalah hal yang indah selama membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Selama itu bisa menjadi ladang tawa dan inspirasi, maka tak ada alasan untuk melarangnya. Dan dalam pandangan seorang ayah, selama seseorang memiliki kebaikan dalam perkataan dan perbuatannya, maka ia layak untuk berada di sisi putrinya, setidaknya sebagai seorang teman yang membawa warna dalam hidupnya. Nah, kalau soal itu kita tidak bisa kita terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada yang kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan, tidak usah tidak usah menilai sesuatu terlalu jauh. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan apapun. Jangan berharap banyak. Ya kita berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Apapun kata orang, jangan membuat kita jadi jadi malu, jadi grogi. Biasa aja, santai aja, karena semua itu Tuhan yang menentukan. Dengan siapa saja kamu berteman. Karena saya pesan seperti itu. Toh kamu tidak ada masalah. Kecuali kalau kita ada punya masalah seperti bapaknya umpamanya, bapaknya orangnya begini. Rasanya alhamdulillah sejauh ini sampai saat ini kita masih menjaga batas-batas agar jangan jelek lah anak kita kan gitu. Jadi tidak usah, tidak ada kamu bahwa saya sampaikan ya rasanya nggak ada beban lah ya. Mudah-mudahan kamu tidak punya beban. Jadi dengan siapapun bergaul, ya bergaullah dengan biasa. Sama teman, saya kenal sama dia, bukan dikenalin, saya kenal. Kan udah 2 kali saya waktu di ring tinju. Ya, itu. Nah, waktu di Trans TV di apa lagi namanya sama Ambiar, iya. Kenal. Udah ketemu sama situ, udah ngobrol saya sama di situ di Ambiar. Haji Faisal tak ingin terburu-buru menduga atau menghakimi. Baginya, perjalanan hati tak bisa dipaksakan. Semuanya harus berjalan alami seperti sungai yang mengalir ke muara takdirnya sendiri. Maka biarlah waktu yang menjawab, biarlah semesta yang mengatur, dan biarlah hati yang pada akhirnya menemukan jalannya sendiri menuju pelabuhan yang paling tepat untuk berlabuh. Nah, kalau itu kita kembalikan lagi kepada yang kuasa. Jadi terlalu jauh kita berteman dengan seorang, terus kita udah mikir jauh, jangan. Teman seorang jauh, jangan. Kembalikan kepada Tuhan, kita berteman aja. Apa yang bisa kita perbuat dengan orang ini yang bisa, kalau bisa menghasilkan, bisa menghibur, bisa menyenangkan orang banyak juga, bisa memberikan pengetahuan juga, bisa memberikan pengalaman juga kepada orang banyak di media sosial, ya alangkah baiknya. Kita lakukan aja. Ya. Yang penting jangan ada kita merasa orang lain terhinakan. Itu aja saya selalu. Bikin aja vlog dengan siapa. Vlog dengan siapa aja. Saya bangga, saya senang saya itu. Orang jadi tahu jadinya. Orang jadi paham, orang jadi mengerti, ya orang jadi membaca. Yang penting jangan dibohongin. Nah itu saya selalu pesan sama anak saya itu. Mudah-mudahan kami bisa menjaga hal-hal itu sampai kapanpun ya. Itu selalu saya tekan. Kami bukanlah manusia sempurna. Nah kalau ada. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.